Itu orang lain begitu, makanya banyak hidup itu beban banget. Kenapa? Saya harus begini, saya harus begini. Kalau tidak begini, saya tidak akan begini. Itu seringkali jadi alasan. Banyak orang stres khawatir karena apa? Konsepnya begitu, saya bekerja supaya hidup. Kalau kita belajar Alkitab, justru Tuhan itu memberkati kita, baru disuruh kerja. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk bekerja. Nah hidup kita urusan Gusti Allah. Tuhan memberkati kita. Setelah Tuhan memberkati kita, kuasailah bumi takluk karena suruh kerja. Jadi kita kerja itu untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kehidupan kita. Nah hidup kita urusan Gusti Allah. Itu jaminannya Tuhan. Nah inilah kok hukum Taurat tidak sampai ke sana. Hukum Taurat mengajak orang hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, sehingga hukum-hukum itu menjadi beban. Kok itulah yang membuat hidup itu menjadi penuh dengan penderitaan. Yang kedua sekarang, kok Tuhan Yesus dikatakan Tuhan Yesus melihat manusia yang hidupnya menderita. Kesalahannya di mana? Karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Cara berpikirnya keliru. Mereka bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekarang Tuhan Yesus memberi tawaran, wes kesel, raisa apa-apa, marilah kepada. Jadi yang diajar untuk datang kepada Tuhan Yesus itu orang yang sudah kelengker atau orang yang masih semangat. Orang yang sudah apa? Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Jadi yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk datang kepadanya itu mereka yang apa? Dengan merasa begitu tidak gitu loh. Orang-orang yang merasa terbeban hidupnya, stres, bolak-balik minum Panadol dan segala macam. Ini oleh Tuhan Yesus pesakit orang kayak begini itu kasihan. Tuhan Yesus kan penuh kasih, marilah kepadaku yang letih lesu. Jadi yang diajak oleh Tuhan Yesus yang merasakan dirinya, aku wis ora iso apa-apa, wis ndonga wae wis ora iso, karena bebannya terlalu berat. Lah orang-orang yang semacam kayak begini ditimbali Gusti Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Ditimbali itu apa? Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Seneng kan? Orang sing wis mumet ndonga wae ra usah iki bojoku apa dudu yo karena saking mumet ae. Itu orang yang sudah kayak begitu ini ditimbali Gusti Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Jadi orang-orang yang sudah menyerah, orang-orang yang sudah sadar aku sudah tidak bisa apa-apa Tuhan. Nah, wes toh, ya sini mari kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Jadi Tuhan Yesus hadir itu untuk memberikan apa? Kelegaan. Kelegaan, memberikan kehidupan yang lega, yang enak itu dari pengikut Kristus. Nah, bagaimana? Kok Tuhan Yesus bisa menawari seperti itu dan Yesus bisa potong? Kalau kita membaca di dalam Matius tadi bahwa segala sesuatu telah diserahkan Bapa kepadaku. Artinya segala kuasa di surga di bumi, segala kuasa itu sudah diserahkan kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki kuasa wewenang atas kehidupan manusia. Maka dia berkuasa, berhak dan bisa memberi tawaran kelegaan kepada siapapun karena dia yang telah diserahkan semuanya kepada Sang Anak. Nah itulah Tuhan kita, itulah Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan. Nah kalau Tuhan Yesus memberikan kelegaan yang seperti apa? Ternyata di sini pikulahku yang kupasang kepada kuku itu ringan dan enak. Beda dengan hukum Taurat.
Kokku itu enak dan ringan, bukan karena hukum Taurat salah. Manusianya yang tidak mampu melakukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan memberikan kok, lagunya itu apa? Kok itu menunjukkan kepada apa ya? Seorang hamba itu diberi kuk sebagai tanda tunduk kepada Sang Tuhan. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, maka kita diberi kuk sebagai hambanya Tuhan. Kalau kita mengikut dosa, maka kita memikul kuk karena dosa menjadi tuan kita. Nah, melalui Tuhan Yesus kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Karena hambanya Tuhan, maka kuknya juga kuk Tuhan. Dan kuk Tuhan itu berbeda dengan kuk dosa. Jadi kuk itu melambangkan ketaatan, ketundukan. Kalau dulu kita tidak bisa apa-apa, misalnya menggawe dosa, karena dosa itu tuan kita. Sekarang kita itu jadi hambanya Tuhan. Maka orientasi kita sekarang kita melakukan segala sesuatu atas perintah Tuhan, melakukan untuk Tuhan. Karena dulu hidup kita bagi dosa, mati untuk dosa. Sekarang hidup kita juga untuk Tuhan. Apapun yang dikerjakan untuk Sang Tuhan, hamba. Hamba itu hidupnya untuk tuannya. Jegur sumur, dia akan jegur sumur. Gulung-gulung, dia akan gulung-gulung. Itu hamba. Hamba mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, dapat gaji nggak? Hamba itu tidak dapat gaji. Dia hanya melakukan tugas tuannya, tidak ada gaji. Nah kalau tidak ada gaji, urip hamba itu menjadi tanggung jawab sang tuan. Ini penting untuk kita sadari. Jadi hidup hamba itu tanggung jawabnya siapa? Sang tuan. Kalau panjenengan disuruh pilih jadi hamba atau jadi tuan, ini juga menentukan menderita atau tidak. Saudara itu menurut panjenengan enak jadi hamba atau jadi tuan? Lah kok iso? Hamba itu apa? Iya, hamba itu merasa mikir masa depan, rasa mikir waktu makan orang. Iku wis ono sing ngurusi. Tugasku melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nek Tuhan mikir aku untuk duit kau bingung mati hambaku mungkin makan apa, stres sudah jadi Tuhan itu. Makanya jangan jadi Tuhan, jadilah hamba. Jangan merebut aku sudah di Gusti Allah baik. Nah, mumet kita sudah punya anak 3, keinginannya permintaannya macam-macam, sudah mumet, apalagi jadi Tuhan. Jadi hamba itu enak turu angler, nyambut gawe urusan Tuhan. Kita tidak punya kepentingan. Saya melakukan untuk sang Tuhan. Kalau kita melakukan dan ada kepentingan itu kita tidak menjadi merdeka. Nek dapat seneng, nek orang dapat kecewa. Nah, itu jadi tidak merdeka. Kita terikat dengan keinginan. Tetapi menjadi hamba itu berarti kita melakukan segala satu untuk sang Tuhan, dan terus hidupku ditanggung sang Tuhan. Itu yang ditawarkan Tuhan Yesus. Wis kok kowe melu aku, nyambut gawe karo aku. Kowe nyambut gawe aku, wis rasa mikir uripmu sing mikir aku. Enak mana mikir uripe dhewe atau dimikirke Gusti Allah. Sing penting kita nyambut gawe untuk Tuhan. Atau kowe nyambut gawe dhewe urip-uripo dhewe. Benar. Jaminan diberikan oleh Tuhan. Panggilan kita mengikuti Tuhan. Kok yang kupasang itu enak dan ringan. Kok enak dan ringan? Rasa mikir. Sing dipikir bagaimana jadi hamba Tuhan yang baik. Sing dipikir nyambut gawe sing apik, urip sing apik, ibadah sing apik. Lah berkat dan segala macam, kedudukan segala macam, wis kok itu urusanku, aku ngerti. Kowe kepengin dadi apa? Aku sudah tahu, Tuhan sudah tahu. Lah terus nanti bagaimana aku Maha Kuasa bisa memakai siapa untuk menolongku, untuk mencukupkan? Saudara, itulah kok Tuhan Yesus. Enak dan ringan. Kenapa
Kenapa? Karena kita tidak terbeban. Kalau aku melakukan ini supaya ini itu jadi beban. Sekarang kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk kepentinganku. Hidupku Tuhan yang menata dan mengatur. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersamaku, yang begitu melegakan. Ini cara berpikir mindset yang harus dibenahi. Nah, terus konkretnya bagaimana sih Pak? Konkretnya begini Bapak Ibu. Dulu kan saya pernah memberikan contoh itu, 2 orang lulusan perguruan tinggi tidak punya gawean terus ditawari kerjaan jadi tukang sapu. Mudah-mudahan saudara lupa. Pernah ya? Masih ingat? Lupa ya, tak balik di meneh. 2 orang ini keluarga muda, nganggur, terus bingung boleh gawean, terus dengan tetangganya ditawari kerjaan. Gelap kerjaan, mau oh tapi jadi tukang sapu, gajinya cuma 500 sebulan. Loh, aku ini sarjana. Lah gelap. Waduh, iya.